this is our activity at the weekend. We will do chit chat with alumnus. Hello Suci, how are you? How is it going? Fine, Alhamdulillah. May God bless you. So yeah guys, I will tell you our program in Flip. Jadi saya bakal omongin, sorry it's little bit noisy karena ada ini karena ada orang bener-bener di depan rumah gitu ya. Hello Miss Crazy, Mr. Brian, hello Via, hello guys, everyone. So prepare your question below comment. Jadi nanti siapkan ya pertanyaan kalian. Ini tentang apa nih? Beasiswa Max ya. Max Scholarship. Kampusnya dari Kak Yuniar itu ada Nagoya City University. Oke. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya, namun untuk pertanyaan TOEFL atau IELTS kalian bisa tanya aku aja gitu ya. Jadi Kak apa sih programnya Flip dan lain sebagainya, Kak apa sih itu IELTS, Kak apa sih itu TOEFL, ya gitulah, apa sih perbedaan ini, dadah kalian bisa tanya aku aja, oke? Jadi pertanyaan yang berkaitan untuk narasumber narasumber kita ya kayaknya. Oke, narasumber kita itu mengenai beasiswa, oke? Mengenai beasiswa. Halo. Wow. So, gimana? Udah dapat nilai TOEFL atau IELTS-nya belum? Aku kasih tahu ya. Kita juga kalau misalnya ada adik kalian atau anak-anak kalian gitu, misalnya pengen join atau pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, kalian bisa ikutan Kampung English for Kids, oke? So ini itu special promo juga 50% dan pendaftarannya itu masih halo Miss Ati ya. Pendaftarannya itu masih sampai 26 Juli ya. 26 Juli ya. Start belajarnya berarti tanggal 27 Juli ya. Itu diskon. Hanya 10 peserta saja. Kenapa sih Flip itu kok selalu sedikit Kak pembukaan kursinya gitu ya, seatnya? Karena begini teman-teman, kita itu kan semi private gitu ya. Jadi kita pengen fokusin ya. Karena kalau misalnya kebanyakan peserta untuk asking questionnya juga tutor kewalahan kalau misalnya 50 peserta gitu. So that's why kita cuman butuh 10 peserta. Bukan cuman butuh ya, kita cuman memfasilitasi 10 peserta untuk setiap periodenya, seperti itu. Berapa nih dari harga kalau ambil sebulan gitu ya, dari harga 1 juta kan potongan 50%, sehingga 500.000 ya kan. Untuk 2 bulan ini lebih murah, jadi potongannya lebih murah ya, dari 1.800.000 ke 900.000. Jadi so daftarin adik-adik kalian atau anak-anak kalian ke Kampung English for Kids ya, tentunya di Flip, oke? Untuk further information kalian bisa tanya admin kita gitu ya. Halo Miss Yuni. Oke guys, kayaknya untuk seputar masalah administratif ya, atau masalah TOEFL sama IELTS, kita bisa nanya belakangan ya sama aku aja gitu ya. Sekarang saya mau mulai video, jadi video gabungan gitu ya, saya sama Kak Yuni ya. Oke, Kak Yuni bisa minta video gabungannya, join live IG-nya. Halo Mr. Ryan, Miss Anda. Wait a minute. Wait a minute.
buat pertanyaannya di mana? Di komen aja Kak Zidan. Halo Mr. Hussein. Hello everyone. Okay. So tunggu ya, wait ya. Kita bakal live join. Misalnya kalian nggak bisa dengar suara saya ya, just notice me in comment, oke? Okay? Jadi notice saya lewat komen aja. Kak, ini suaranya bebas. Pertanyaannya meliputi beasiswa Max, oke? Okay? Jadi ini beasiswa di Jepang ya. Untuk pertanyaan masalah TOEFL atau IELTS, masalah persoalan administratif ya, kalian bisa tanya saya di belakang, di akhir acara, oke? Okay? Sebentar. Oh iya guys, jangan lupa ya, nanti ada short course. Kalian udah join belum? Jadi kalian harus like and comment itu ya, gambar bukan gambar posternya Flip yang ada short course-nya itu. Terus kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nanti sesi tanya jawab ada waktunya sendiri Kak. Enggak kok, bebas, tapi ya nanti kalau misalnya saya lagi asik ngobrol, jadi kalian post aja, kalian salin tempel, kopas aja, sehingga aku bisa kelihatan komen kalian gitu. Gimana nih? Sudah belum? Oke, wait a minute. Halo. Selamat Kok suaranya jadi kecil ya? suara saya ya? Iya. Oh, sorry. Kayak gini gimana? It's fine. It's fine. Oke. Oke Kak, sebelum itu kita pengen kenalan sama Kakak. Mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama teman-teman. Halo, jadi aku mahasiswa di Jepang, di Nagoya City University. Sekarang ambil master student di Design and Architecture. Ya, baru mulai tahun ini sih. Oh, ini semester 1 berarti Kak ya? Ya, baru mulai dari kemarin itu pas corona sih, jadi masih online course gitu. Oh, tapi sekarang udah di Jepang kan? Iya, udah di Jepang. Aku di Jepang itu Udah mulai Jepang, dari akhir bulan 9. Terus karena di Jepang tuh kalau kuliah kebanyakan jadi research student dulu 6 bulan. Jadi perkenalan labnya sama sekolah bahasa juga. Tapi sebenarnya gitu. aku nggak pakai bahasa Jepang. Oh, jadi ini pakai yang international class gitu ya, Kak? Sampai sekarang malah aku masih nihil banget bahasa Jepang gitu. Karena kan kelasnya kayak kelas tambahan doang sih bahasa, tapi emang penting belajar bahasa Jepang dan bisa bertambah penting juga ya, karena harus tahu ya orang-orang lokal biar bisa ngobrol. Iya, jadi di Jepang tuh orang lokal ini jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris yang menurut kita itu basic banget, mereka jarang banget yang tahu. Apalagi aku tinggalnya di Nagoya. Jatuh. It's okay. Apalagi aku tinggalnya di Nagoya ya, bukan di Tokyo. Kayaknya sama aja sih, sama-sama kota, tapi ya jarang banget yang ini bisa bahasa Jepang. Tetap orang Jepang suka mencintai bahasanya banget kali ya. Iya betul. Sama lah kayak orang Indonesia, kayaknya jarang banget sih kita nemuin gitu kan penjual-penjual atau pedagang umum tuh bisa bahasa Inggris. Mirip-mirip gitu. Sejak datang ke Jepang itu aku jadi merasa kita lebih advance di bidang bahasa ya daripada mereka. Maksudnya kita lebih mau improve diri buat bisa bahasa Jepang ketimbang mereka. Betul. Jadi mereka tuh jarang banget bahasa. Susah banget lah pokoknya. Ya challenge kuliah di Jepang kayaknya bahasa deh.
Kalau tapi kayaknya bisa dipelajari karena mereka ya itu mereka ngasih 6 bulan dulu bisa belajar bahasa, bisa perkenalan lab karena menurut mereka itu labnya bahkan maksudnya penelitiannya orang Jepang itu katanya lebih deep dan lebih fokus. Mereka beda dari dunia dari maksudnya dari tempat yang lain kan. Jadi bahkan ada teman aku dari Swiss, dia harus Iya, dia terus kayak 6 bulan 1 tahun kali ya perkenalan dulu di lab baru perkenalan en- di lab itu iya pakai bahasa Jepang gitu ya. bahasa Inggris baru enter Oh, si bahasa ininya Inggris. iya Hmm. So, gimana tuh registrasinya jatuh untuk lagi ya apa? Allah Kakak, gimana sih aku oke saya aduh. Untuk informasi beasiswa Max tuh apa sih Kak? Max sendiri ini. Kita belum kenal ya namanya Max Scholarship iya dan gimana dapetnya informasinya tuh dari mana kebanyakan gitu. iya Kakak dapetnya. kebanyakan taunya LPDP atau apa gitu ya Mm-mm. jadi Max Yang itu umum ya. iya jadi Max itu tuh ada 2 macam. Oh, tunggu dulu deh. Mm-mm. Max itu sebenarnya apa dari kementeriannya Jepang, the Ministry of Education, Culture, Oh, Sport, oke. Science, and Government berarti ya. ya. Jadi apa dia tuh ada dua macam. Max government to Mm-mm. government and max university to university. Jadi aku tuh daftar Mm-mm. university to university. Jadi daftarnya tuh sebenarnya tergantung kita ya maunya yang mana government to government itu kamu harus daftar biasanya buka di bulan Juni lah Mei segitulah kayaknya pendaftarannya terus kamu harus Oke, daftar Mei sampai Juni ya. iya Mei Mm-mm. Juni Juli lah Mei Juni kali ya. Kamu daftar di apa kedutaannya Jepang di Jakarta ada tuh websitenya Hmm. terus habis itu aku nggak ngambil jalur ini sih aku university to university tergantung kalian Iya. apa ya kira-kira aku lulusnya yang mana ya kayak gitu karena Kakak nggak daftar dua-duanya gitu? oh nggak boleh harus Pernah nyoba yang government? Oh, nggak boleh ya? nggak boleh jadi Oh. kamu harus pilih satu university kamu mau jalur Mm-mm. university to university tapi aku merasa aku lebih unggul kalau aku personal to personal jadi university to university itu lebih personal to personal kayak gitu karena kita cari Iya profesornya betul. dulu baru profesornya lulus dulu di Oke, universitas got it. lulus Mm-mm. sama profesornya terus lulus dulu sama universitinya abis itu baru si university ngasih dokumen ke Max kayak gitu. Nah, Oke. kalau misalnya government to government tuh ya seperti mungkin seperti ini ya kayak AAS dan lain-lain kamu daftar itu terus Heeh. nanti semuanya ada tes tertulisnya kayak gitulah bareng se-Indonesia kayak gitu yang daftar-daftar kayak gitu. Mm-mm. Jadi kakak ini kan pakai international class, jadi pasti dong ada struggle-nya sendiri untuk meningkatkan bahasa di luar dari bahasa Indonesia. Nah, itu Pasti. saya pengen ngorek-ngorek yang di situ tuh. Jadi teman-teman tuh Apa banyak yang ambil Kak di flip tuh ya. Tapi udah nyerah yang di tengah jalan tuh banyak banget, tapi banyak juga yang masih bertahan gitu. Jadi saya oh, pengen pengen tahu gitu ya, gimana caranya motivasi diri gitu jadi sampai dapetnya beasiswa. sebenarnya apa ya orang yang paling poor di bahasa Inggris menurut aku karena Mm-mm. apa ya aku dulu sekolahnya di SMP di desa lah di kampung lah terus aku pindah ke Mm-mm. Makassar gitu which is itu Oke. kota lain terus aku pindah di salah satu SMA kayak bisa dibilang SMA aku SMA unggulan lah ya terus Iya. sama teman-teman aku yang udah bahasa Inggrisnya udah bisa gitu. Sementara aku dari Mm-mm. ini sekolah yang basic bahasa Inggrisnya tuh pur banget gitu loh. Ya udah jadi sejak SMA tuh nggak bisa apa ya nggak bisa mengikuti pelajarannya. Maksudnya udah ketinggalan masuk di kelas kaget ya udah. Jadi setelah kuliah tuh aku harus
aku paling struggle itu aku pengen kuliah ke luar negeri, tapi paling struggle itu karena Betul. bahasa. Iya. Jadi salah satu halangannya ya. Bang, Salah satu hari yang harus dilewatin lah. ya apalagi sama apa ya yang udah bahasanya udah ada kalau dibandingin sama aku ya. Bisa juga ya gitulah. Terus waktu itu kan aku lulus 2015, terus abis itu diajak kerja sama dosen-dosenku ngerjain proyek, beberapa proyek lah. Abis itu 2000 aku mikir lah aku udah berpenghasilan, jadi aku bilang aku mau Betul. ke Pare aja deh belajar gitu. Karena menurut aku di Pare tuh kita bisa lebih fokus gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh kalau ada temanku yang bilang Yun aku masalah di ini, kamu ke Pare aja deh belajar gitu. Betul. Karena bisa lebih fokus. Environment-nya gitu ya, Kak. Karena aku ingat banget pas di Pare itu aku belajar mulai dari pagi sampai malam. Sampai aku sakit. Wow. Kasnya kan aku tahu diri nggak bisa grammar, nggak bisa grammar, nggak bisa. Pokoknya sedih banget lah bahasanya. Sampai zero to hero gitu ya. Cukup nggak tahu diri. Aku bilang dulu ya Allah aku sebenarnya nggak tahu diri nih belajar IELTS. Tapi ya udah kemauan kuat ya bakalan Iya, ada betul. aja. Iya, jadi di Pare So, tuh aku suka. itu bela belajar bahasa Inggrisnya tuh kira-kira berapa lama sampai tuntas? Jadi aku Eh, mulai les bahasa Inggris, jadi ngambil apa ya private les di Makassar tuh pas mm-mm, sambil kerja mm-mm. 2016 kayaknya Oke. ambil 3 bulan lah. 3 bulan 2000 yang waktu di Makassar ya? iya ngambil, tapi aku bilang lah kayaknya Mm-mm, aku agak nggak tahu diri ya langsung belajar IELTS, tapi ini bakalan begitu-begitu aja kalau aku nggak kuat di mm-mm. eh, apa fundamentalnya bahasa Inggris. Basicnya. Nah, Betul. aku kepikiran ya udah aku kayaknya kalau di Makassar juga fokus kerja, maksudnya fokusnya ke Bagi, jadi aku ke Kediri lah, aku di Kediri, aku di Pare tuh senang banget karena pertama bisa fokus banget jadi tanpa apa mikir yang lain-lain gitu, environmentnya Betul. betul-betul Betul. kita ini. Terus yang kedua tuh aku ketemu sama teman-teman yang hebat di sana yang visi misinya sama. Masya Allah. Aku senang Jadi malah ini ya, malah juga. semangat. Iya, malah semangat belajar. Meskipun kadang tuh aku pikir, ya Allah mereka udah bisa-bisa banget ya. Aku mah nihil banget bahasa Inggrisnya. Masuk kelas IELTS, terus aku ngambil kelas grammar. Pokoknya dari situlah mulai improve bahasa Inggrisnya. Terus di Kediri kan itu Betul. aku ngambil dari 3 bulan. Habis itu aku sakit, Iya, balik betul. ke Makassar, 3 bulan. balik lagi 4 bulan. Ya. Iya. So, kakak resign tuh dari kerjaan. Ngorbanin kerjaan untuk S2. Iya, 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 iya. Sebenarnya tuh Oh. lucu ya, sampai sekarang masih sampai 3 hari yang lalu ya bosku masih nelpon, nggak yakin nggak mau balik gitu. Ya. tapi tapi kalau udah keterima tuh jadinya lega gitu ya, Kak. Tapi banyak juga tuh kayak kita tuh ada konflik hati gitu kan. Aduh, ini pasti nggak ya? Pasti nggak ya? Itu pernah ada nggak sih? Ya gimana ya, nah itu jadi dilema yang sangat besar karena aku resign di Oh, bulan iya. 10, aku resign di bulan Mm-mm. 2 karena aku harus perpanjang kontrak 2 tahun yang kalau aku Betul. perpanjang itu aku harus bayar sekitar banyak lah buat ini kalau misalnya nggak ini eh, maksudnya Nggak memenuhi kerja kontrak gitu. tiba-tiba keluar nggak boleh lah pokoknya dalam 2 tahun tuh. Mm-mm. Jadi bulan 2 aku ditanya gimana Yon mau perpanjang apa enggak. Nah kebetulan kita udah punya hubungan baik sama bos lah, pokoknya susah lah waktu itu. Nah Mm-mm. pengumumanku tuh bulan 6, aku tuh baru daftar bulan 2 loh, Jauh terus banget. jadi sempat kayak aduh aku gila ya, aduh gimana ya. Iya. Iya pokoknya
ada dikorbankan lah, pokoknya emang harus fokus gitu. Tapi yang nggak ada sia-sia. Nah, informasi Max-nya itu kakaknya tahu dari mana? Jadi tuh awalnya aku daftar beasiswa lain dari 2017. Coba-coba lah ya. Sebenarnya emang nggak ada niat kuliah di Jepang. Sebenarnya Heeh. niatnya di USA atau Europe gitu. Tapi karena aku akrab sama dosen-dosenku di di universitas, karena aku akrab sama dosen-dosenku di universitas, jadinya sering ngobrol sama mereka. Jadi suatu hari tuh aku daftar Fulbright, terus aku minta sama mereka, aku datang ke kampus minta sama mereka ini apa sih? Recommendation. Terus Heeh. ada satu dosenku yang nanya, Yun, kamu nggak mau daftar di S2, kamu nggak mau daftar di Jepang ya? Terus aku mikir-mikir lah, ini dosenku tuh alumni Jepang, jadi aku bilang, Pak, kalau misalnya aku daftar di Jepang, emang apa yang bisa, kenapa aku harus daftar di Jepang? Terus dia ngasih alasan lah, sama tuh, aku baca research plan kamu tuh cocok sama Jepang, karena kebetulan research plan aku itu negara yang lagi boomingnya melakukan itu adalah Amerika sama Jepang. Terus dia bilang ya Jepang bagus lah buat kamu tinggal, apalagi aman, apalagi peluang kerjanya. Kak Iyun, Kenapa? jangan salfok ya sama komennya tuh. Kak Iyun pulang kau, Iya. hilang indahnya Makassar tanpamu. Ya. Aduh. Jadi salah fokus Oke. sih aja itu, Haidir. Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini gini nih. Jadi untuk pendaftaran tuh hal yang paling susah nih yang apa ya? Menurut kakak secara administrasinya ya. Secara administrasinya yang paling susah untuk dipenuhin tuh apa sih dalam beasiswanya? Kalau Max ya, kalau untuk jalurku ya, university to university. Jadi tahapannya tuh pertama aku harus cari profesor yang sesuai dengan research plan, feature plan aku gitu. Betul. Jadi aku carilah yang penelitiannya di bidang itu, kayak gitu. Tapi sebenarnya yang paling struggle dari awal itu menurut aku karena aku belum tahu aku mau ngapain. Maksudnya Itu. kita kan punya niat mau kuliah ke luar negeri. Ngapain maksudnya? Goals kamu tuh apa kayak gitu. Jadi waktu itu tuh karena mungkin kalau di bidangku ya praktikal gitu, arsitektur dan lain-lain, desain dan apa gitu. Ya bagusnya kerja dulu kali ya, kayak setahun apa 2 tahun kayak gitu. Karena di situ kamu bisa tahu kamu bisa tahu gapnya itu apa. Jadi misalnya aku kerja nih jadi arsitektur, terus aku selama kerja jadi mikir, kayaknya yang paling aku butuhkan untuk improve tuh apa. Terus aku bisa mau improve arsitektur di Indonesia tuh di bidang apa kayak gitu. Terus jadilah kita tahu, tujuan kita ini apa kayak gitu. Terus abis itu carilah itu email dosen berarti ya? iya. Cari profesornya tuh lewat email. Cari profesornya tuh enggak. Cari profesornya tuh dari websitenya. Jadi ada kebanyakan kampus di Jepang itu udah kerjasama sama Max. Jadi mereka provide information about kapan bisa daftar, kapan terbukanya pendaftaran kayak gitu di websitenya mereka. Jadi aku bukalah satu-satu tuh website universitas kayak gitu. Terus profesornya, tapi ada beberapa metode sih. Ada teman aku yang
pertama nyarinya tuh menentukan universitas. Jadi misalnya dia mau di Universitas Tokyo nih, dia cari dulu universitasnya, terus cari pendaftarannya, terus lihat apa tuh namanya labnya, dia cocoknya di lab di mana, kayak gitu. Jadi nanti dia email dosennya si profesornya yang di lab tersebut kayak gitu. Terus kalau aku metodenya, aku kan udah tahu aku mau ngapain kayak gitu. Betul. Aku mau ngapain, jadi aku cari dosen yang paling cocok sama itu kayak gitu, yang paling update tentang apa yang aku mau dalami kayak gitu. Terus abis itu aku email lah si dosennya. Nah, email yang paling sulit juga email kali ya, karena orang Jepang itu sangat to the point ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak tertarik sama email pertama kamu, ya mereka langsung bilang nggak bisa kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa Kayak langsung negotiate. blacklist gitu ya. Aku bilang aja, oh iya kayak nggak bisa gitu, kita nggak ada peluang Heeh. kayak gitu. Mm-mm. Jadi sulit Oke. banget karena kamu harus one shoot gitu sama dosennya, emailnya, oh iya aku mau Waduh. ngomong apa gitu. Kayak Heeh. gitu. Udah juga mungkin beda-beda tiap university, beda-beda Mm-mm. kapan bukanya, beda-beda labnya kayak gitulah. Nah, itu Kak, untuk jarak waktu email profesor sama beasiswanya itu duluan Kakak apply beasiswanya apa email profesornya? Jadi tuh kalau university to university pertama kali itu kamu harus mengungkapkan kalau kamu tertarik, kenapa kamu tertarik, terus kamu plannya apa. Jadi di akhir emailnya tuh kita juga harus mention kita mau daftar melalui Max apa beasiswa Max University to University kayak gitu. Jadi mereka udah paham karena sistemnya si Max ini kalau jalur university to university kita hanya berhubungan sama universitinya. Nanti setelah kita lulus sama profesornya, lulus sama universitinya, terus si universitinya ini yang kirim dokumen ke Max. Jadi aku nggak berhubungan sama Max. Mereka hanya Oke. iya, mereka hanya evaluate aku tuh melalui dokumen yang aku kirim ke universitas. Setelah universitas udah terima. Karena mungkin intinya kamu harus dapat profesor dulu yang mau sama kamu kayak gitu. Waduh. Oke, berarti profesor dulu, baru nanti sekaligus sambil apply Max ya? Oh, atau memang jaraknya profesor dulu ke Email Max? harus bilang kita itu mau daftar melalui Max jalur university melalui Max maksudnya kita mau enter university, jadi mereka Oke. bakalan mereka bisa Max apa enggak. Sebenarnya Oke. ini sih apa udah ada di website university, mereka bisa Max kayak gitu. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang ini ada yang tanya tuh, kakak kuliahnya ambilnya kan kalau master ada yang setahun sama 2 tahun. Kalau kakak ambil yang mana? Aku malah 2 tahun 6 bulan karena 2 tahun. dua Oh tahun bisa tuh ya kak? Itu um, kontraknya. iya di Jepang tuh rata-rata udah ada sih yang langsung 2 tahun. Aku 6 bulan kan namanya Mm-mm. research student dulu. Habis itu 2 tahun Mm-mm. baru master student. Kayak gitu biasanya kalau di Jepang. Mm-mm. Kebanyakan kayak gitu. Research student dulu. Ada Oke. juga yang universitinya sih, universitinya. Mm-mm. Kayaknya kalau 1 tahun Oke. di Jepang, aku nggak pernah dengar ada di Jepang setahun ya. Kayaknya di UK Mm-mm. ya, di Eropa atau di UK betul. Mm-mm. setahun. Tapi menurut aku kalau kita beasiswa terus udah dibiayain nih, terus ngambil kuliahnya cuma setahun, sayang nggak sih? Sayang banget, Ada, ada kurang juga lama ini ya. sih, ada juga yang apa? Gimana? Ada juga yang, aduh aku salah fokus nih. Eh, jahil ya. Iya betul. Mm, Itu mm, Kak Cinsu kalau tanya itu ya di apa di komen aja langsung saya bacakan nanti. nggak usah. Well, kita sampai mana ya tadi?
Iya, jadi salah fokus berdua ya. sampai Merah sampai durasi durasi nih, jahil. durasi kampus. Iya, durasinya 2 tahun lah, Oke. 2 tahun kayak gitu. Terus bisa Oke. juga nih kalau profesor kamu interest sama kamu, dia bisa langsung bilang, kamu mau lanjut S3 nggak sama aku gitu. Wah, Iya, wah menarik itu. jadi aku kemungkinan bakal lanjut S3 langsung sama dia. Karena dia udah dari awal dia udah bilang. Bahkan kita kan 6 bulan dulu nih di Jepang, jadi research student. Mm-mm. Terus ada lagi nih nanti examnya buat intern master student gitu kan, kemarin bulan 3. Oh, jadi kakak Mm-mm. kemarin itu exam dulu ya? Iya, Ujian dulu? exam lagi kayak gitu. Terus buat intern Nah, master ini student. oke. Berarti untuk masuknya ke apa tadi entrance student ya, itu kakak exam dulu. Setelah melewati beasiswa dan universitas. Jadi jadi research student itu udah melewati kan tahapnya email profesor, udah keterima sama profesor, habis itu keterima sama university, ada examnya sama university, terus keterima sama Mm-mm. university itu ke Jepang, berangkat ke Jepang bulan bulan 9 bulan 10 lah biasanya ke Jepang. Habis itu ke Jepang, udah di Jepang, jadilah kita research student. Jadi research student itu Mm-mm. sebenarnya santai aja, pengenalan laboratorium, terus apa improve research student, belajar pokoknya literatur review kayak gitu. Terus Mm-mm. 6 bulan itu, setelah 6 bulan itu kita bakalan ada examination buat intern master student kayak Oh, I gitu. see. Oh, Mm-mm. betul betul. Tapi setelah setelah apa pembelajaran itu tadi ya Kak, setelah 6 bulan itu baru exam gitu ya. Bener Mm-mm. Oke. kayak gitu. Nah, ini ada yang tanya Kak. Berarti kalau misalnya lolos universitasnya tapi nggak lolos beasiswa atau pengumuman sepaket. Jadi mungkin nggak kita itu lolos universitasnya tapi nggak lolos beasiswanya. Atau kebalikan. Mungkin Atau sih itu sepaket gitu katanya. nggak sepaket, jadi bertahap. Jadi Oke. ingatnya ya, kalau nggak salah tuh aku pengumuman universitinya tuh bulan 4. Aku kan daftar bulan 2 ya dari sama Mm-mm. profesor. Habis itu dioper ke university, ada interview lagi sama university. Habis itu pengumuman Mm-mm. bulan 4 lulus. Habis itu mereka ngasih berkas kita ke Max. Ngasih berkas kita Mm-mm. ke Max. Terus nanti bulan 6 baru pengumuman Max-nya terima kita apa enggak. Jadi katanya sih kalau udah Oke. lulus universitinya tuh harusnya udah 80% lulus Max-nya kayak gitu. Max-nya gitu ya. Iya Oke. kan. Beasiswa Max itu pakai sertifikat TOEFL atau IELTS? Atau misalnya TOEFL itu bisa nggak sih kalau yang ITP ya? Mungkin kalau TOEFL kan ada IBT, ada ITP. Kalau yang kita normalnya, yang ITP, yang sampai 600 itu bisa nggak Kak pakai itu? Oh, gimana ya? Aku sih daftarnya pakai dua-duanya waktu itu. IELTS ya? Oh, pakai Kayaknya dua-duanya. deh kalau aku, kalau kalau Mm-mm. jalur government to government kayaknya bisa bisa TOEFL juga. Iya bisa. Mm-mm. Aku jadi ngasih informasi yang nggak jelas. Ya, untuk teman-teman mungkin bisa cek websitenya ya untuk persyaratan. Mm-mm. Kalau misalnya ya jalurku Mm-mm. ya bisa TOEFL, tapi sebenarnya waktu itu aku nggak yakin kalau misalnya bisa TOEFL aja, jadi aku ngasih 2 sertifikatku gitu, IELTS sama Oke, berarti sama IELTS juga ya. ya ya zaman sekarang kayaknya IELTS lebih inilah ya dimanapun. Mm-mm. Iya, amannya amannya pakai IELTS saja ya buat sertifikat karena kan ke luar negeri gitu ya, Kak. Iya. Terus kalau Kalau misalnya goalsnya luar negeri tuh. di Jepang tuh sebenarnya aku juga mungkin berakhir di Jepang berakhir. Aku mungkin bisa di Jepang karena
apa ya, karena bahasaku juga kurang sih, bahasa Inggrisku kemarin kurang, jadi Mm-mm. maksudnya lebih inilah, lebih bagus lah ke Jepang kayak gitu. Oke Kak, itu ada yang tanya untuk ujian masuk universitasnya itu materi yang diujian kan apa ya Kak? Emang tadi nggak kan harus email dulu kan ya kayaknya? Apa memang ada tesnya Kak ke univ? Eh, Masuk universitasnya pas mau daftar ini beasiswanya maksudnya. Universitas kan kita tadi apa daftar universitasnya dulu kan. Jadi Mm-mm. itu pakai ujian nggak sih? Pakai exam nggak sih? Nggak ya kan? Jadi interview, Oh pakai. Oh interview. iya, interview interview dengan beberapa profesor lah, bisa 5 profesor. Waktu itu aku 5 profesor interview sama 5 profesor. Iya. Satu orang 5 langsung gitu. Mm-mm. Apa memang ada ruangannya masing-masing? University tuh sebenarnya bagusnya karena kamu interview online. Oh, oke. Tapi 5 orang. Kita langsung I- face 5 orang gitu dalam satu layar. Jadi aku kayaknya pertama kali tuh interview sama profesorku sendiri itu bisa 5 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali interview sama dia pertama. Jadi dia sebenarnya bukan semuanya interview. Jadi pertama kali tuh interview kayak, kamu kenapa mau daftar di lab aku, kamu kenapa mau daftar di universitas gitu. Terus abis itu selanjutnya dia nanya lagi, kamu improve ininya, research studentnya itu sebenarnya tentang apa sih, menjelaskan kayak gitu sih lebih dalam. Untuk IELTS sendiri, kira-kira standarnya untuk skor IELTS masuk ke Max itu berapa? Atau masuk ke universitasnya juga? 6,5 sih. Minimal. Iya, Berapa, Kak? 6,5. 6,5. Oke, Iya. udah terjawab ya, teman-teman. Tapi Terus ini, ada ada kenapa? juga Gimana, universitas Kak? mereka bisa bisa nerima kamu 6 kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau bagusnya kamu daftar university to university karena kamu bisa menyesuaikan kapasitas kamu sama universitasnya kayak gitu. Mm-mm. Jadi kamu nggak langsung berhadapan sama Max, Oh. sama requirement-nya Max Mm-mm. itu, karena sekarang tuh Max nggak, mungkin mereka evaluasi juga sih, tapi mungkin peluangnya lebih tinggi saat kamu universitas udah terima kamu gitu, karena katanya Mm-mm. udah 80% lah keterima. Jarang yang udah keterima di universitasnya terus hmm, si Max-nya itu nggak terima kayak gitu. Tapi kalau daftar university to university, kita harus daftar satu universitas aja dalam 1 kali periode kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa berkhianat. Misalnya daftar di universitas ini, daftar di universitas. Jadi harus one shoot gitu. Kalau gagal tahun ini harus tahun depan gitu ya, Kak? Terus kayaknya harus Aduh, aduh. kalau email profesor itu bisa. Asal kalau misalnya udah ada satu profesor yang uh, nerima kamu, udah respon kamu dengan baik, artinya kamu harus melanjutkan sama dia. Tapi kamu nggak bisa sementara kamu email-emailan sama profesor ini, kamu juga email-emailan sama profesor lain kayak gitu, nggak bisa. Aduh. Ya, Harus setia ya. adatnya orang Jepang yang kita tuh semua orang tuh harus bisa dipercaya. Mereka tuh sangat jujur, Oke. nggak pernah Betul. belok-belok, nah gitu. Jadi ya bakalan inilah, mulailah dengan kultur Jepang. Oke. Nah, Kak, ini ada lagi nih. Apakah beasiswa Max itu nge-cover cost living juga? Maksudnya, ya living Hmm. allowance-nya itu dapat juga. Nah, jadi itu salah satu alasan aku waktu itu aku tanya ke profesorku, kasih aku alasan kenapa aku harus kuliah di Jepang. Terus salah satu alasannya itu karena dia bilang, pertama itu karena Jepang mendukung riset kamu, kedua
Jepang itu aman, ketiga karena di Jepang beasiswa Jepang itu nilainya tinggi, jadi kamu bisa saving dan kamu bisa Wow. juga part job kayak gitu. Kalau kamu beasiswa Jepang Mm-mm. kan, kalau beasiswa lain nggak bisa kayak gitu. Terus Mm-mm. eh iya, mengcover semuanya sih, cover semuanya. Jadi urusan di kampus juga kita udah nggak ada yang bayar-bayar gitu. Sekalian uang keberangkatan juga ya, Kak? Iya. Oh, waduh. Nah, Kak, beasiswa Max itu ada untuk bachelor nggak? Ini ada yang tanya tuh, kalau aku lulusan SMA bisa nggak sih gitu? Undergraduate itu ya bisa ada, Mm-mm. mau S1 Ada ya? kan, mau Ah, ya minum dulu. mau S1 kayaknya. Mm-mm. Mm-mm, ada. Jadi aku cari Pernah ini ngalamin? Ya. Mm-mm. undergraduate itu pendaftarannya Juni, Juni tahap 1. Ada 2 tahap kalau Juni undergraduate tahap satu itu, ya. Mm-mm. Juni sama Juli. Wow. Mm-mm. Halo. Nah, Kak, pernah ngalamin culture shock nggak? Maksudnya waktu pertama kali di Jepang. Wow, culture shock banyak. Jadi susah banget. Gimana ya kalau bicara masalah Jepang tuh, sebenarnya awal-awalnya aku pernah benci banget. Pas 3 bulan di Jepang tuh aku pernah benci sama orang Jepang, tapi kemudian aku paham sama mereka, jadi aku sangat menghargai mereka, sangat tahu mereka tuh Mm-mm. adem gitu orangnya. Kayak gimana ya, iya pertama kali datang di Jepang tuh aku nggak tahu apa-apa, karena bahkan PPI di sini tuh aku nggak satu pun sama mereka. Jadi pas datang pun aku aku sendiri, datang sendiri ke bandara, terus cari apartemen aku yang disediain kampus sendiri. Jadi Mm-mm. kayak banyak lah yang bikin aku ini awalnya. Dan paling susah tuh masalah bahasa, karena ya seperti yang aku bilang Mm-mm. tadi, mereka tuh jarang banget yang bisa bahasa. Jadi mereka tuh sangat willingness-nya tuh buat bantu orang tuh sangat tinggi, tapi susah banget buat ngomong sama mereka kayak Mm-mm. gitu. Jadi harus mau nggak mau nanti kakak juga harus bisa bahasa Jepang juga kan? Maksudnya kepaksa nggak sih untuk lingkungan, untuk maksudnya untuk bisa bahasa lokal sana tuh? Iya. Hmm, iya, karena mereka tuh Iya. ya emang orang Jepang ya, emang kayaknya tantangannya paling besar tuh di ini, di bahasa. Habis itu ya dunia, menurut aku ya, aku nggak tahu kuliah di luar negeri yang lain tuh kayak gimana, tapi menurut aku juga di Jepang tuh maksudnya aku udah mulai masuk laboratorium, jadi Mm-mm. stress levelnya tuh tinggi kayak gitu. Mm-mm. Wow, akhirnya udah kupas secara total ya untuk Max beasiswanya. Terima kasih banget Kak Yuni udah Iya, main di Flip di chitnya kita. yang ini Kenapa? ini Titin ya yang di WA itu. Iya ini saya. Sampai Karena emang nggak ada foto profilnya kan? Kaget. iya, aku pun labil kok nggak ada foto profilnya tuh. Oke, seru banget loh hari ini. Makasih banget Kak Yuyun. Semoga sukses di sana dan semoga Ini yang ketemu. juga. Mm-mm. Kamu di Pare ya? Sekarang sih karena corona, ya aku balik Hmm. ke rumah. Sepi ya, Jadi nggak ke Parem. Kenapa? sepi ya Masih sekarang. masih ini sepi banget. Ini aja untuk Oh, offline class belum dibuka loh, Kak. oh iya. Aduh, parah parah parah. Padahal Heeh. paling Nah, di Kakak tuh momen kenapa online course? pas. Hah? Lah, Kakak kenapa online course? Apakah di sana juga masih lockdown? Hmm, sebenarnya di sini tuh udah sama-sama. Di sini tuh udah Heeh.
Di Jepang tuh katanya bisa dibilang second wave-nya coronavirus gitu kan sekarang. Tapi sebenarnya Oh. nggak terlalu tinggi tuh ada di Mm-mm. Tokyo. Jadi bisa sampai 300-500 orang per hari lah. Kalau di prefecture-nya aku tuh Gila banget. udah 2 bulan. Jadi maksudnya udah bisa dibilang aman, tapi universitas Ada waspada gitu ya. Tapi mm-mm, tetap tutup. memilih sekarang untuk ini online online kelas lagi. Kita sempat ini Mm-mm. sih seminar, sempat kelas face to face, tapi sekarang diubah Mm-mm. lagi ininya. Mm-mm. Bahkan aku Waduh. sempat ke kampus tuh untuk seminar, ternyata seminar online. Nah, lah kalau gitu misalnya nih, kalau di sana kan kayaknya ini ya, ketat banget gitu ya lah. Kalau penjual-penjual, kalau kakak lagi cari makan tuh, apakah masih tersedia? Apa susah Oh, banget? masih banget. Masih ya. Mm-mm. Cuman pernah kemarin yang Karena, mm-mm. booming-boomingnya, booming, tinggi-tingginya kasus di Jepang tuh emang lockdownnya ini sih. Tapi sebenarnya di Jepang tuh orang nggak ada yang ini loh, nggak bisa dibilang lockdown loh, karena pemerintah hanya bilang Mm-mm. diupayakan 80% kegiatannya di rumah, kayak gitu. Bahkan banyak Oh, apa diupayakan yang aja ya. banyak perusahaan yang nggak tetap tetap ini tetap kerja, Tetap tapi emang jalan ya. orang Mm-mm. orang Jepang tuh nggak ngeyel dan nggak ini, jadi mereka benar-benar ngelakuin apa yang dibilang sama pemerintahnya, kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang pengen request nih Kak, coba ngomong bahasa Jepang dong Kak Yuyun. Oh, ya Allah. Hmm, konnichiwa, Hajime wata. Mashite gitu kali ya. Aku cuma tahu pengenalan diri ya. Konnichiwa, Mm. watashi wa Yuyun desu. Terus mas. Jadi tuh orang Jepang tuh sebenarnya Aduh. ada formatnya. Jadi kayak kalau mereka mau minta tolong, mereka pasti bilang onegaishimasu. Pasti kalau kalian Oke guys, gimana? sesuatu, mereka pasti bilang Mm-mm. arigatou gozaimasu. Pokoknya mannernya Oh orang iya, sini. terima kasih Jadi ya. kalian maksudnya hidup di sini jadi lebih damai gitu loh sama orang Jepang, karena kita tahu harmoninya orang punya manner tuh kayak gimana. Karena semua orang punya attitude Heeh. yang sangat sangat menghargai. Jadi Mm-mm. Betul, betul. jadi bahkan tuh dan sangat jujur. Jadi bahkan tuh pernah temanku hilang dompetnya hilang kan. Terus ada Mm-mm. si ini ada dompetnya hilang, dia udah give up lah. Temanku kan orang Jerman, dia bilang ya udahlah ya pasti udah ini hilang. Nah, pas datang pas pas dia udah di rumah beberapa hari, dompetnya datang, dipaketin sama orang yang dipaketin sama polisi apa orang yang nemuin gitu. Terus nggak ada satupun yang Mm-mm. hilang kayak gitu. Dan udah sering banget kayak gitu. Wow. Uang recehnya pun nggak ada yang hilang. Uang uang ininya, uang kertas enggak. Kayaknya kebalik banget ya sama negara tercinta. Ya semoga kita bisa Jauh banget. Heeh. baik itu. Iya, semoga negara kita bisa lebih jujur lagi lah ya. Iya benar. Heeh. Kalau kalau selamat sore tuh apa Kak? Kombawa ya? Kombawa ya? Masuk Malam sore gak sih itu? kita masih bilang konnichiwa karena kalau kalau Oh, malam baru masih konnichiwa. mungkin lewat jam Kombawa ya? 8, mungkin jam 8 jam 7. Oh, kalau lewat udah jalan tuh. Berarti Udah sekarang jam udah sore dong? Udah jam 6 ya udah gak sih? udah Jam jam sembilan. 7 hampir jam 7, 5 Sekarang menit tuh gelap gak sih? matahari belum sunset, jam 7 tuh baru sunset. Gimana? Jam Oh, ini ini jam 7 pagi. enggak, jam 7 mah Ini sore. pagi. Enggak, Oh, sore-sore. kagetnya. Oh, ya. Heeh. Gila, Tapi pagi banget aku ini suruh orang buat ini. Aku pikir gitu. Nggak ya berarti ya. apa kok udah summer kita bangunnya Mm-mm. pagi lah ya. Kalau winter kita nggak bisa bangun pagi. Dingin banget ya. Dingin. Aku tuh orangnya Aduh, ya Allah.
Tapi setelah ngalamin winter jadi kayak, aduh kok aku bisa bangun ya jam 10. Iya, pas Karena winter. sama-sama gelap gak sih Kak gitu Kak mendungnya? Hmm? Enggak juga Kenapa? sih. Cuman bersinar, cuman dingin gitu ya? Apa Iya, maksudnya winter tuh emang dingin tapi mendung apa gimana? jadi winter tuh ya kayak biasa, tapi matahari pun kayak Mm-mm. berjemur pun nggak ngaruh gitu. Heeh. Oh, Mm-mm. berarti Bahkan aku anginnya ya, berarti dari anginnya. Mm-mm. minyak gosok tuh dari Indonesia pokoknya selama winter. Selama winter minyak Parah. gosok bisa Heeh. dipakai di bulan 12 Mm-mm. dari bulan 11 sampai bulan 1 itu minyak gosokku membeku ya Allah. Ini informasi yang sangat baik. Iya, faedah banget ya. Jadi Ini nggak namanya usah. P3K Kak. Jadi ya masuk aja gitu untuk Iya. informasinya. Oh, berarti Kak ini udah 7 bulan ya di Jepang atau udah 8 bulan nggak sih? Dari September atau Hmm, kapan? ini udah bulan 7 ya. Bulan 7 udah 8 9 lah. 8 9 bulanan. Gimana? Mm-mm. Kangen rumah nggak? Homesick nggak? Sebenarnya tuh aku mau pulang bulan 9. Bulan Mm-mm. 5 saya mau pulang. Aku bilang sama profku, aku mau pulang abis itu kan abis examination. Terus aku bilang Mm-mm. aku mau pulang kalau hasilnya bagus. Terus dia Mm-mm. bilang kayaknya kalau kamu pulang kan libur pun jadi libur pun harus minta sama profesor kan karena kita nggak mengikuti Mm-mm, libur betul. tuh kan. Kalau S1 bulan 5 Mm-mm. tuh bulan 4 sampai 5 tuh mereka libur. 3 sampai iya Mm-mm. 5 tuh mereka libur. Terus si Mm-mm. proku bilang kayaknya kamu kecepatan deh pulangnya kalau baru baru belum cukup 1 tahun terus kamu pulang aja bulan 9. Nggak tahu ya, Iya. Heeh. coronavirus menjajah ya kita nggak bisa pulang deh karena Mm-mm. aku bisa pulang ke Betul. Indonesia tapi Jepang kan Indonesia kan masuk 111 negara yang dilarang masuk Jepang. Jadi nggak bisa lah. Wow. Aku nggak bisa balik ke Jepang kalau Mm-mm. aku Indonesia sekarang. Ya udah orang tuaku bilang ya udah nggak Mm-mm. apa-apa nah yang penting kamu sekolahnya lancar lah gitu katanya. Amin, amin. Jadi kangen banget Ay. tuh. Mm-mm. Kangen coto nggak, Kak? Suka coto nggak? Kangen coto. Hmm, suka. Ah, jadi tuh aku di sini bertemannya sama 4 orang. Paling dekat tuh 4 orang. Mm-mm. Temanku orang Turki, Jerman, Mm-mm. Jerman sama Turki. Dia tuh campuran satunya Mm-mm. Eropa. Terus mereka 2 orang itu tuh vegetarian. Jadi dan kita tuh setiap Ampun. Sabtu Minggu ngumpul bareng dan kita sering masak-masak. Jadi pola makannya mereka aku udah jadi pola makannya aku juga gitu. Mm-mm. Jadi udah Sehat jarang dong. daging. Di sini tuh susah banget daging yang ini halal kan. Mm-mm. Iya tuh sampai Mm-mm, lupa betul. kuliah di sini tuh juga masalah makanan karena cari yang halal susah Mm-mm. banget. Iya ya. Dan Bahkan kayaknya, kampus hmm, heeh. bahkan Gimana, Kak? kampusku tuh kan multiple kampus ya. Jadi Iya, betul. buildingnya arsitektur itu jauh dari kampus pusat. Dan kampusku karena kita kampusnya terpisah, jadi kampusku tuh sebenarnya Mm-mm. nggak ada sekolahnya. Jadi pas aku baru datang, aku minta sama profesorku, aku datang bawa segelintiran permasalahanku di Jepang lah pokoknya. Aku bilang aku butuh meeting sama kamu, terus aku bilang lah sama dia Mm-mm. komplain-komplain aku, apalagi masalah tempat sholat. Terus waktunya biasanya kan kita Mm-mm. apa ya kita ada seminar yang dari jam 1 sampai jam 4 jam Mm-mm. dari jam 1 sampai biasanya malah sampai jam 6 kayak gitu dan eh, Mm. aku bilang sama dia bilang
kalau aku tuh butuh waktu sholat, aku butuh tempat sholat. Jadi mereka pasti respect banget kalau masalah itu. Maksudnya masalah Oh, apapun masalah ya. ibadah gitu ya. Mm-mm. Hmm, sebenarnya bukan masalah ibadah aja, apapun. Karena kan Heeh. iya, mereka pokoknya respect banget meskipun itu masalah apa kamu lah, kayak gitu. Jadi Mm-mm. mereka nyediain ini ruang sendiri buat sholat kayak gitu. Pas aku Mm-mm. minta gitu. Oke. Nah, sekarang closing statement-nya kakak, kami minta motivasi dari kakak deh. Ya, apalah yang bikin kita semangat juga tuh, semangat untuk apa ya, berjuang lah ya. Karena kalau kita ngomongin scholarship tuh kayaknya kita juga makan hati dan mental gitu. Iya, sebenarnya aku rasa Heeh. struggle-strugglenya buat ini ya, buat kuliah ke luar negeri tuh gimana. Tapi maksudnya semuanya bakalan ter, maksudnya ya saat kamu mau sesuatu, kamu harus benar-benar fokus sama itu. Jadi kadang tuh sesuatu yang kita sangat inginkan itu kita bakalan bilang ya kalau gua nggak fokus ke itu ya bakalan nyesel seumur hidup kayak aku kemarin. Jadi aku tuh sebenarnya kadang nggak percaya diri kalau aku bisa nggak ya aku bisa nggak ya, aku pantas nggak ya dapat beasiswa dibiayain sama negaranya orang, terus masuk di kelas internasional, which is aku ketemu sama berbagai culture nantinya, terus tapi sebenarnya kita tuh kuliah ke luar negeri untuk untuk datang berkembang, to grow, learn, and make a plan. So, I mean, if you have a dream to go abroad, just focus on it. Oh my Maksudnya god. uh, kita emang kita emang butuh fokus untuk sesuatu yang besar gitu maksudnya. Karena kuliah ke luar negeri Oke. itu ya bukan sekedar kuliah gitu, banyak banget hal yang kamu bisa pelajari dan bisa improve hidup kamu. Betul. Apalagi saat kamu masuk di negaranya orang, ketemu sama orang yang berbagai culture, bahkan saat kamu punya temen sahabat pun yang beda negara, jadi kamu jadiin sahabat, kamu jadiin teman, itu sesuatu hal yang besar banget, bisa ngerubah kamu banget jauh lebih bagus kayak gitu. Apalagi kamu ada di kelas internasional kayak gitu. Oke, thank you banget nih Kak. Em, udah nyesain waktu buat kita, bukan nyesain waktu ya. Ini melonggarkan waktu buat kita. Thank you banget. Iya, makasih juga. Aduh, oke. Sampai Ini ya, sini aja ya Kak, kita sharingnya. Ya, kenapa Kak? Ada semoga yang mau disampaikan lagi? ini udah menurun lah biar aktif kembali Amin. semua Betul. kegiatannya. Iya, iya, makasih banget doanya juga. Iya. Semoga kakak sukses terus, lulus, kemudian bisa lanjut PhD di sana. Uh, next time Uh, ya. ya, oke. Bye. Makasih banget, Kak. Thank you. Thank you. Oke, Nih, anytime. See you guys. Oke, Assalamualaikum. Aduh, gimana guys? Udah kecewa belum masalah Max-nya? Oh iya, em, ini closing ya, karena saya pengen nyampein, jadi agenda kita tuh banyak ya di weekend, jadi tetap tenang aja gitu.